Siapa yang kira-kira bisa masuk ke 8 besar. Nah terus udah gitu yang paling juga mengejutkan ini hasil yang harus tersingkir. Ini aku bener-bener yang kayak antara harus kasihan atau yang kayak kaget. Barcelona. Kayak 5 klub yang punya peluang untuk lolos ke 8 besar dari sisi juara grup, 2 dari sisi runner up, dan 5 ini pasti berkeinginan untuk menghindari yang namanya 2 runner up ini. Mas Gita kayaknya bukan cuma tim-tim yang nggak nganggap Conference League, alam mungkin juga tidak merestui. Hai guys, welcome back to Bola Insight. Bareng sama Mas Gita. Pastinya setiap minggu kita bakalan kasih entah itu prediksi, insight ya Mas Gita ya. Pokoknya yang seru-seru tentang sepak bola. Iya dong pastinya. Tapi sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu kalau kita udah jalanin prokes ya. Pastinya Mas Gita ya di ruangan ini sama semua benda-benda yang udah kita gunain udah didisinfektan. Terus kita juga udah sama-sama ngelakuin swab antigen. Ya, dan hasilnya betul. negatif dong. Negatif dan sudah 2 kali vaksin. Iya betul banget. Jangan lupa ya buat kalian tetap jaga kesehatan, ikutin program vaksin pemerintah supaya tetap sehat terus. Mas Gita sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dan mudah-mudahan seterusnya sehat. Amin. Sepak bola juga harus sehat jadi Iya dong seterusnya. harus. Sepak bola Indonesia juga harus sehat ya. Betul, sepak bola bukan cuma juara tapi juga benar-benar tidak tertunda-tunda lagi karena yang namanya COVID. Amin. Ya. Apalagi ada virus baru ya. Ya. Ada varian baru maksudnya. Betul. Mudah-mudahan tetap inilah kita sehat semuanya ya. Karena kemarin juga sempat ada yang ketunda kan Spurs gara-gara COVID ya. Dan kalau kita bicara sepak bola Indonesia bukan yang AFF tapi bagaimana liga kita kan rencananya akan ada penonton. Nah, ada penonton itu Seru walaupun nih nanti, sebentar kapan-kapan bisa kali ya gitu. Terus? Walaupun lewat aplikasi hanya 100 orang setiap klub undangan, tapi artinya kan sudah ada crowd. Jadi mana ya mau nggak mau harus prokes yang dijalankan dengan benar. Iya itu seru tuh, nanti kapan-kapan kita bahas sama Mas Gita nih soal Iya, sepak bola Indonesia. Iya, malah ke Bali katanya kan. Iya, ini Kalau udah gosipnya benar udah boleh. Wah mantap banget ke Bali sambil jalan-jalan ya. Sambil nonton bola. Tapi nanti aja kali ya bulan-bulan Februari kali ya, supaya udah turun Betul. maksudnya yang orang liburan kan karena akhir tahun kan. Ya. Oke deh Mas Gita. Ini kita mau ngobrolin prediksi Champions League nih guys. Yes. Prediksi Champions League kan kemarin udah selesai ya. Ya. Kita mau ngebahas siapa yang kira-kira bisa masuk ke 8 besar. Tapi sebelum itu, dari hasil yang kemarin, ada yang mengejutkan gak Mas ke 16 besar? RB Salzburg ya, aku pikir mengejutkan. Karena pertama kali juga ya. Tapi kan sebenarnya Salzburg ini udah nakut-nakutin, ya agak nakut-nakutin kan sejak dulu. Kalau 2 musim lalu kan Erling Haaland kan datang dari sana. Terus yang direkrut oleh Liverpool Minamino kan sempat njebolin Liverpool dan mereka hanya kalah 3-4 waktu itu kan di Anfield ya. Pada saat Liverpool dengan tagnya juara bertahan waktu itu. Jadi ini sebenarnya klub yang juga sangat baik, jagoannya Austria. Dan Austria kan juga masuk ke dalam lingkupan negara-negara yang sepak bolanya makin lama makin maju dan sudah menjadi langganan ke Euro atau ke Piala Dunia gitu jadinya. Jadi nggak heran kalau mereka di Eropa juga bisa mengejutkan untuk bisa lolos ke 16 besar klubnya. Ya, tapi grup mereka juga nggak terlalu susah kan? Betul. Dari ini kan yang menguntungkan dari mereka adalah pada saat undian itu pasti semuanya akan ada grup maut, kemudian ada grup yang benar-benar enteng dan Salzburg enaknya adalah dia ada di dalam grup yang seperti itu. Yang Walaupun juara satunya Lille ya? Ya, Lille. Dan kalau kita lihat kan kualitasnya juga agak tidak bagus ya. Dan kemudian kalau undian yang nanti akan dijalankan, karena kita pada saat taping ini kan undiannya belum. Ya. Nah, undiannya belum dan orang-orang kan yang namanya runner up seperti Chelsea, kemudian klub-klub kuat yang menjadi runner up kan pasti berlomba-lomba inginnya ketemu Lille yang juara. Iya, mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan Chelsea ketemu Lille. Ya, betul. Dan yang juara grup pengennya ketemu Salzburg gitu kan. Iya. Karena semengejutkan apapun, ya biasanya kejutan itu akan berhenti pada saat fase knockout biasanya. Walaupun tetap ada kasus ya, kayak Atalanta, kayak Leipzig kan pernah sampai ke perempat final dan semifinal. Iya, itu kaget sih. Iya, kaget. Itu artinya ya dengan kualitasnya yang tidak terlihat, tapi kan kalau kita lihat Atalanta dan Leipzig kan sebenarnya kualitasnya agak di atas Salzburg sekarang ya. Dan tidak heran kalau mereka perempat final semifinal. Ini akan sangat mengejutkan kalau Salzburg nantinya bakal lolos. Aku sih tidak memperhitungkan bahwa dia akan lolos, tapi ini kejutan sudah mereka masuk ke 16 besar. Semoga aja ketemunya sama tim-tim kita ya. Yang kita jagoin maksudnya. Betul. Jadi lebih gampang perjalanannya. Nah terus udah gitu yang paling juga mengejutkan ini hasil yang harus tersingkir. Ini aku bener-bener yang kayak antara harus kasihan atau yang kayak kaget. Barcelona. Iya.
Sebenarnya nggak bisa dibilang kan gini, historisnya kan semua orang bilang bahwa Xavi yang membuat Barcelona tersingkir. Xavi sendiri pernah merasakan lupa 15 atau 10 atau 12 tahun yang lalu Barcelona waktu itu baru membangun juga dan mereka terlempar ke zona Liga Eropa saat itu. Xavi ada di dalamnya sebagai pemain. Ya. Jadi ini kedua kalinya Xavi kembali Merasakan, terlempar, ya. merasakan. Tapi kan nggak fair kalau dibilang ini Xavi karena kinerjanya Xavi kan baru dimulai ya. Sebenarnya berantakannya Barcelona kan sudah sejak di tangan Ronald Koeman, kemudian ditinggal oleh Messi. Mau nggak mau pertandingan pertama di kandang sendiri aja mereka udah kalah dari Bayern Munchen. Artinya mental mereka yang dulu pernah kalah 2-8 tidak bisa mereka perbaiki dengan materi pemain yang bisa dibilang ya mereka bukan Barcelona pada saat mereka beberapa tahun yang lalu. Jadi nggak heran kalau mereka juga tersingkir dan Munchen kan sapu bersih ya. Seharusnya persaingan di antara klub-klub lainnya jadi lebih imbang, tapi Barcelona tidak bisa mengikuti itu. Ya tapi Barcelona tuh yang bikin dia akhirnya sampai sekarang drop banget tuh kenapa sih Mas Gita? Sebenarnya agak aneh juga Keuangan ya juga? Keuangan iya, mereka nggak bisa membeli pemain. Tapi kan kalau dipikir kan mereka memang kehilangan Messi. Tapi kan ada Pedri yang sebenarnya luar biasa di Euro. Sempat menjadi pemenang medali perak perebut medali perak bukan pemenang. Perebut medali perak Olimpiade. Artinya Pedri ini kan mungkin belum bisa mengangkat ya itu artinya dan skuadnya Barcelona kan ya balik lagi kayak Barcelona pada tahun 2000 awal-awal 2000-an di mana mereka baru membangun sebelum kemudian Pep benar-benar membuat Barcelona menjadi sebuah kekuatan Eropa. Ini yang kayaknya akan coba dibangun oleh Barcelona sekarang. Jadi harusnya kita tidak melihat Barcelona sekarang tapi Barcelona ke tahun-tahun ke depannya karena apapun ya kalau salah satu pandit yang paling punya nama di YouTube bilang bahwa harus percaya proses juga ya. Siapa? Koci kalau Koci. Koci kalau ngomongin Barcelona loh, kalau nggak ngomongin yang lain dia nggak percaya proses kalau ngomongin yang lain. Tapi Koci sama Barcelona percaya? Ya dia percaya bahwa ini akan akan jadi semacam bahwa Xavi itu kalau diberikan kepercayaan dia akan membuat Barcelona bisa menjadi sesuatu. Tapi bukan cuma Xavi kalau aku bilang harus ada finansial juga. Repotnya kan adalah finansial yang agak berantakan dari klub-klub ini ya. Dan ini juga dia nggak lolos ke 16 besar, ini juga suatu kerugian kan? Ya, karena betul. kan harusnya dapat suntikan dana lagi. Betul, suntikan dana lagi dan sekarang main di Liga Eropa kan tidak besar uangnya dibandingkan mereka bermain di Liga Champions di fase knockout di mana kemenangan, hasil imbang, kemudian lolos ke babak berikutnya akan ada nilai dan itu yang tidak didapat di Liga Eropa. Kalaupun didapat nilainya sangat kecil. Ya, gitu terus juga yang mengagetkan itu, tapi nggak kaget-kaget banget sih. Cuman agak kaget sih sebenarnya, bingung ya antara kaget nggak kaget karena AC Milan tuh kan di Serie A superior kan. Ya, betul. Terus kenapa di sini bisa dua kompetisi yang berbeda ini agaknya sangat lebih AC Milan ini kan seperti orang yang baru kembali ke sebuah dunia nyata gitu kan. Aku harus bilang bahwa Serie A itu tidak senyata Liga Champions karena persaingannya di Liga Champions kan jauh lebih besar. susah. Dan mereka kan undiannya juga nggak menguntungkan. Iya. Ada Bayern. Bayern. Siapa lagi? Kemudian gini, mereka ada Bayern di sana. Kemudian mereka ada Bayern sih bukan Bayern, ada Liverpool. Liverpool. Ya. Kok jadi Bayern? Ada Liverpool. Liverpool, ada Atletico Madrid. Oh iya, Atletico Madrid. Dan terakhir ada dari Portugal ya kalau. Nah, ini yang aku pikir nggak mudah bagi AC Milan untuk bisa lolos dari grup ini. Coba bayangkan kalau misalnya mereka ada di grupnya Salzburg, di mana hanya ada Lille, Salzburg, atau kalau mau lebih mereka menggantikan posisi Atalanta ada di grupnya Manchester United dengan hanya Villarreal dan Young Boys. Mungkin aja mereka lolos dengan kekuatannya seperti sekarang. Iya benar. Tapi kemarin Liverpool juga ya ampun, tega banget sih. Ya udahlah ya gitu. Tapi Liverpool kayaknya pinginnya memang menyapu bersih kemenangan ya. Ya, walaupun sebenarnya Liverpool kan sudah mereduce kekuatannya ya kemarin kan hanya salah dan itu masih kalah dan sebenarnya Milan dalam 6 pertandingan nggak semuanya buruk loh. Artinya pada saat mereka mengalahkan Atletico Madrid kan mereka bagus di kandangnya Atletico, tapi mereka kalah di kandangnya sendiri. Kemudian waktu mereka kalah 3-2 ya di Anfield. Mereka menampilkan permainan yang baik sebenarnya. Tapi dari 6 kali dia 4 kali kalah. Iya, ya itu 4 kali kalah. Ini yang tidak menguntungkan mereka. Mereka tidak bisa kayak Atalanta ya jadinya di mana Atalanta sempat 3 kali kalah, tapi terus dengan 2 kali imbang dan 2 kali menang dan 1 kali imbang mereka lolos. Bahkan lolosnya sapu bersih sampai akhirnya sampai ke perempat final dan ini yang tidak bisa dilakukan oleh AC Milan. Jadi memang faktor kejutannya nggak terlalu kejutan sebenarnya karena ada Atletico Madrid yang langganan fase knockout dan sering menjadi juara Liga Eropa.
di masa-masa yang lalu, dan juga ada yang susah juga ya kalau Liverpool. nyebut Liverpool ya. Liverpool kan sapu bersih ya. Iya. Bersama Ajax dan juga Bayern Munchen mereka sapu bersih gitu. Nah, Mas Gita ini kenapa pakai baju City? Ini maksudnya apa? Ini maksudnya gini. Di luar apapun aku sangat kagum dengan yang namanya strateginya Pep. Oh. Oke, jadi kemarin tuh agak apa ya, agak di luar prediksiku karena dari awal-awal pada saat mereka menggelar partai final melawan Chelsea, ini akan menjadi perkara mudah bagi City. Apalagi kan harusnya Pep belajar dari 2 kekalahan di Premier League berhadapan dengan Chelsea, sorry. Chelsea ini tidak terjadi. Jadi aku pikir bahwa ini mungkin akan menjadi kesempatan terakhir dan tahunnya Pep Guardiola di Eropa. Di Eropa. Nah, harusnya kayak gitu. Karena kan Mas Gita juga kemarin sempat bilang kan, City kemungkinan di Premier League mungkin Ya. nggak terlalu konsen di sana, Betul. konsennya di Champions League. Ya, aku lebih menjagokan Chelsea dan juga Liverpool untuk ada di posisi pertama dan kedua ya, di Premier League. Tapi kan ada progres yang dilakukan oleh Pep bahwa mereka sebelum ini hanya sampai ke 16 besar, kemudian sampai perempat final, kemarin sempat lolos ke semifinal. Kemarin pertama kalinya mereka masuk ke final di tangan Pep. Pertama kalinya City masuk ke final, sayang mereka tidak bisa memanfaatkan itu dan Kalah ya, nyaris dari minim Chelsea. peluang sebenarnya ya, dengan hanya kemasukan 1 gol mereka juga kalah. Aku pikir ini akan diperbaiki oleh Pep dan City punya squad yang mumpuni untuk bisa melakukan itu. Nah, terus kan ini artinya kalau tim-tim ya kayaknya besar semua ya, City, PSG, Liverpool, Atletico, Ajax dan lain-lain semuanya yang lolos 16 tim ini. Dari 16 ini siapa nih Mas? Kan tapi sebenarnya belum drawing nih sih Ya, ya. belum drawing. Cuman maksudnya kayak siapa yang paling berpotensi nih? Ini biar objektif nih sebelum drawing dari kekuatan squad yang ada, terus penampilan mereka selama ini di Champions League. Ya. Ini siapa yang sekiranya menurut Mas Gita bakalan lolos lah Ke 8 8 besar. Jadi gini, repotnya ini satu yang repot sebenarnya. Apa? Kalau PSG ataupun City kan salah satu akan jadi runner up. Siapapun kan kekuatannya nyaris sama ya. Iya. Jadi siapapun wajar lah jadi runner up. PSG jadi runner up. Artinya dia bisa aja drawing ketemu Bayern Munchen dan itu yang akan repot. Yang repot adalah Chelsea jadi runner up. Karena Chelsea kan secara head to head sebenarnya menang dari dari Juventus sudah kan. Iya. Tapi kenapa harus harus draw di harus pertandingan draw terakhir? deh kalah tuh kan jadi 3-3 kebobolan Iya, 3. dan ini kan sebenarnya rangkaian buruk dari Chelsea dalam beberapa minggu terakhir Iya, ya. Di iya. Premier League juga mereka kalah, sempat draw juga, kalah dari West Ham, kemudian kemarin bermain imbang dan membuat Juventus jadi juara grup. Sebenarnya harus dibilang, sorry ya Bang Bes, Juventus nggak pantas jadi juara kalau lihat permainannya. Chelsea lebih pantas jadi juara dan ini yang membuat utak-utik nanti undian akan sangat merepotkan. Jadi aku pikir yang akan lolos 8 besar kalau mereka tidak bertemu, Ya. dari sisi runner up akan ada Chelsea dan juga Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Nah, terus dari sisi dari kelompok juara itu City harus dimasukkan, kemudian Liverpool harus dimasukkan, Bayern Munchen harus dilakukan. Jadi udah 5 itu kan. Chelsea, PSG, Bayern Munchen, City, Liverpool. City, Liverpool. Itu aku pikir 5 dari 8 yang bisa lolos ke final dan mungkin dengan Rangnick ada di tempatnya United sekarang, posisi itu ke-6 akan menjadi milik United. Jadi 4 klub Inggris itu punya peluang untuk menggelar 8 besar. Nah, kalau Mas Gita antara tadi kan Munchen ya. Kalau Munchen kayaknya udah susah ya. Kayaknya Ya. udah kemungkinan besar bakalan melaju terus ya. Ya, Tapi kalau lihat di runner up kecuali mereka ketemu Chelsea ya di undian. kenapa nih kalau ketemu Chelsea belum tentu? Ya belum tentu karena gini, nggak gampang pada saat fase knockout berhadapan dengan tim yang sama besar. Iya sih. Walaupun terlepas apapun kan semua orang bilang Barcelona nggak bisa mengatasi kalah 2-8 dari Bayern Munchen. Chelsea dianggap juga tidak bisa mengatasi sempat kalah 0-3 beberapa musim 2 musim yang lalu dari Bayern Munchen. Tapi Chelsea sekarang kan berbeda ya. Artinya secara mental mereka sudah membuktikan mereka bisa menjadi juara Eropa. Dan itu yang gue pikir akan menyulitkan Bayern Munchen. Jadi siapapun pasti akan menghindari PSG dan Chelsea dalam undian, berdoa untuk tidak bertemu dengan 2 klub ini. Dan 2 klub ini ya. Nah, karena ada rangkaian 5 klub yang punya peluang untuk lolos ke 8 besar dari sisi juara grup, 2 dari sisi runner up, dan 5 ini pasti berkeinginan untuk menghindari yang namanya 2 runner up ini. Si 2 PSG sama Chelsea. ya, 2 terutama Chelsea ya. Kenapa? Karena tidak diperhitungkan jadi runner up. Iya. Tapi Chelsea ini kayaknya juga agak menurun ya sejak Kante harus cedera. Ya, betul. Dia tuh nggak ada yang bisa kayak apa ya, pergerakannya persis Betul. kayak Kante tuh nggak ada. Betul. Dan mereka juga nggak nemu dari Lukaku ya buat mencetak gol demi gol. Sama sekali. Sama Maksudnya sekali. Kayak bener-bener jauh di luar Ya. ekspektasi. Bahkan kalau pendukungnya Jerman bilang Timo Werner udah bisa cetak gol tuh. Ya, Memang 2. ya dia bisa cetak gol, tapi kan nggak konsisten juga dia cetak golnya. Artinya mereka
tidak bisa mengharapkan the real number 9 mereka untuk cetak gol, dan ini kekurangan dari Chelsea. Tapi kan kalau dilihat musim lalu juga mereka banyak kurangnya ya, tapi mereka masih bisa menjadi juara Liga Mas Gita Champions. nggak memperhitungkan Real Madrid. Kok kayaknya nggak ada. Agak nggak percaya aku sama Real Kenapa? Madrid. Nggak tahu kenapa. Karena ngelihatnya gini, Real Madrid pasca mereka menjadi juara 3 kali berturut-turut, ada semacam kekuatan yang menurun dari Real Madrid. Artinya andalan mereka di tengah kan masih 3 jagoan itu, Modric, Casemiro, terus Toni Kroos ya. Dan ini harus dikatakan bahwa mereka ini dalam tanda kutip terlalu senior untuk bersaing dengan yang muda. Dari sisi pengalaman mereka iya, tapi kan ada masanya pemain itu menurun kekuatannya, walaupun Dari mereka hebat fitnya sekalipun juga. dari fitness dan segala macam. Dan aku melihat 3 kekuatan ini yang tidak tergantikan di Real Madrid justru menjadi bumerang bagi Real Madrid pada saat mereka ingin menguasai Eropa, tidak di domestik. Nah, tapi kan ada juga Ajax, Mas. Nah, Ini harus diperhitungkan karena kan dia juga Iya. salah satu dari 3 tim iya. yang nyapu bersih Aku kemenangan. pikir mereka akan bisa lolos ke 8 besar ya. Bisa. Terlepas apapun ya. Untung-untungan kalau mereka nantinya ketemu Salzburg di 16 besar. Langsung lolos itu Tapi mah. gini, kecuali tiba-tiba ada klub yang benar-benar punya duit, terus ambil tuh yang namanya Sebastian Haller dibeli di musim dingin ya, Top bukan di musim star, panas, iya. di transfer musim dingin. Walaupun rasa-rasanya Kayaknya apa? enggak deh. Hah? Kayaknya enggak. Enggak ya, dia kan kontraknya masih 4,5 tahun ya. Iya. Baru berjalan 1 tahun bahkan. Dia baru Januari kemarin kan, belum 1 tahun. Jadi rasa-rasanya akan sangat mahal kalau Ajax akan melepas dia. Tapi bagaimana dia menjadi orang pertama yang mencetak 10 gol dalam 6 pertandingan berturut-turut, nggak pernah berhenti nyetak gol ya. Iya, 10 berarti satu pertandingan ada yang 2 ya. Iya, dan yang luar biasa adalah pada saat dia menyapu Sporting Lisbon di kandangnya sendiri, Jose Alvalade di 4 gol saat itu. Memang hanya 1-1 dan praktis dia itu nggak nyetak gol hanya pada saat melawan Utrecht. Itu lagi-lagi Koci pasti bangga tuh. Di Eredivisie. Iya, dia- Koci Utrecht banget. Iya pasti. Ajax kalah di kandang sendiri dari Utrecht. Tapi artinya ada yang bisa menghentikan Ajax, dan nggak yakin kalau dia tidak bertemu dengan Chelsea ataupun PSG akan ada klub lain termasuk Juventus sekalipun untuk bisa menghentikan Ajax saat ini. Tapi kalau lihat superiornya Ajax ya dibanding Munchen dan juga Liverpool, ini kan 3 tim nih yang nyapu bersih. 6-6-nya ya. Ya, 6-6-nya. Ini seberapa Mas superiornya Ajax dibanding 2 tim itu? Kan karena kalau Munchen kita tahu dia superior Ya. di Liga maupun di Champions. Terus udah gitu Liverpool juga walaupun dia belum jadi puncak klasemen. Berdoa jadi waktu itu jadi puncak klasemen cuma 34 menit. Hanya 3 waktu. Ya itu tadi. Puncak klasemen Liga Inggris itu kan nggak gampang Premier Ya. League. Kenapa nggak gampang? Karena ada sosok yang namanya West Ham sekarang. Iya, yang Tahu- gangguin. Iya, gangguin. Musim lalu ada sosok namanya Leicester City yang gangguin. Ya. Jadi bergantian ada klub-klub semenjana yang tiba-tiba jadi klub luar Kerjanya biasa. ganggu-gangguin aja. Nggak bakal juara itu klub-klub Iya. itu, tapi gangguin Gangguin klasemen atas Iya, gitu kan. betul. Dan ini yang nggak gampang bagi sebuah klub untuk menjadi juara pemuncak di Liga Inggris, walaupun mungkin nanti akhir-akhirnya mereka menjadi juara. Nah, tapi kalau Mas Gita lihat tadi sendiri itu apa namanya superiornya si Ajax, Liverpool, Munchen itu bisa dibilang setara atau misalnya Nggak. Ajax kayak Aku nggak terlalu yakin bahwa Ajax akan setara dengan Bayern Munchen dan jadi Liverpool dia yang sudah mungkin terbuktikan. lolos tapi akan 8 besar aja Ya, gitu. 8 besar dengan menghitung undian mereka tidak ketemu dengan Chelsea Chelsea. dan juga Paris Saint-Germain. Itu 2 kekuatan runner up yang aku pikir masih akan sangat membahayakan ya. Tapi kalau dia ketemu Chelsea, chance-nya kecil berarti. Nggak kecil tapi nggak segede pada saat kalau misalnya dia bertemu dengan runner up yang lain. Ada runner up seperti Atletico Madrid. Mungkin mereka lebih ingin bertemu dengan Atletico Madrid ketimbang mereka harus ketemu dengan kekuatan seperti Chelsea dan Paris Saint-Germain. Oke, Chelsea ada kekuatan menurun, tapi kan masih lama bulan Februari. Artinya Tuchel masih punya kesempatan untuk membeli pemain di Januari. Ajax aku nggak yakin akan beli pemain itu nah itu yang hitung-hitungan. Paris Saint-Germain mungkin aja memperkuat pemainnya, duitnya kan nggak ada serinya Tapi mereka. kayaknya bukannya udah kuat ya seharusnya dari line up harusnya. yang ada. Tapi ya gitu Ya itu deh. tadi rotasi bisa dilakukan oleh Paris Saint-Germain, bisa dilakukan oleh Chelsea, tapi pemain Ajax kan itu aja jadinya. Kalaupun mereka bisa kekuatan, nggak bisa menghitung bahwa harus dibilang bahwa Eredivisie kan bukan 5 besar Liga Eropa ya. Ya. Jadi ada di atas pun bukan sebuah kekuatan yang terlalu bukan sebuah kejutan. 6 kalau ngelihat grupnya mereka di Liga Champions kan mereka juga nggak terlalu grup-grup yang maut juga ya. Jadi mungkin aja mereka sapu bersih, tapi ada di fase knockout itu
8 besar iya, asal tidak bertemu dengan 2 klub itu. Oke, nah tapi Mas Gita tadi aku masih penasaran sama Mas Gita tuh kan katanya kayak dari awal tuh yakinnya sama City, terus Ya. juga senang sama permainannya Pep ya. Ya. Tapi kan Pep ini bisa dibilang lebih ke ini ya, ke ball possession ya. Ya, Kayak dia ball harus possession. rata, nggak boleh ada pemain yang bisa dibilang egois, Ya, jadi betul. center tuh nggak ada kalau Ya. Pep itu. Itu yang bikin Mas Gita Iya, suka. apa ya? Kalau aku lihat, pernah kan lihat videonya Pep di ruang ganti, gimana dia marah-marah. Terus semua pemain kayaknya salah. Jadi memang Pep itu memperhitungkan sebuah kesalahan sekecil apapun. Dan memperhitungkan teliti banget berusaha berarti kan. untuk menghindari kekalahan sekecil apapun. Ya. Tidak semua pertandingan bisa dilakukan oleh pemainnya. Kalau lihat musim lalu kan mereka superior di Liga Inggris, tapi Ya. mereka berantakan di Liga Champions pada saat mereka harusnya menjadi juara. Kenapa? Ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh para pemain-pemain itu yang tidak terdeteksi dengan cepat oleh Pep. Juga di Piala FA pada saat mereka kalah ya dari Chelsea ya kalau nggak Ya. salah saat itu. Dan ini yang harus benar-benar diperhitungkan oleh Pep. Itu kenapa aku berpikir bahwa dia tidak akan konsentrasi benar-benar ke Premier League, tapi hanya di Liga Champions. Karena kan pasti targetnya Liga Champions. Pep terakhir menang Liga Champions bersama Barcelona kan. Iya. Dia selalu gagal bersama Bayern Munchen. Dia baru pertama kali masuk final bersama City, ya pasti Gagal akan berusaha, juga. gagal juga, pasti akan berusaha diperbaikinya saat ini. Dan ini kesempatan terakhir dia kalau aku bilang. Ya, nah tapi kalau misalnya sampai Pep nih nggak berhasil di Liga Champions kali ini, dia berarti udah nggak ada yang dicari lagi dong di klub ini. Balik ke Barcelona jangan-jangan. Akhirnya kebangun Barcelona Iya, lagi. kan Mungkin nggak akan keluar dari City mungkin kan? Mungkin kan Xavi juga Karena belum nggak ada lagi yang dia cari. Iya, dia nggak ada lagi yang dia cari. Dan Barcelona kan juga kenapa manggil Xavi kembali karena nggak bisa manggil Pep kan? Iya, iya. Karena kompensasi yang tinggi. Kemudian kalau ngambil Xavi kan nggak terlalu tinggi-tinggi juga, deal dengan Arab itu kan lebih ya memungkinkan. Tapi kalau Xavi nggak berhasil kan sekarang gini logikanya. Waktu Xavi datang kan mereka 10 poin di bawah Real Madrid. Xavi sekarang ada udah 16 poin di bawah Real Madrid. Jadi kan bisa dibilang nggak terlalu berhasil juga Xavi ya dengan Main jauh ya. ya walaupun Xavi kan sudah memberikan 10 aturan baru yang membuat Barcelona lebih disiplin. Tapi di lapangan nggak tergambar itu. Dan Pep dengan segala macam tiki taka itu kan memang gayanya Pep ya. Ya. Artinya bapaknya tiki taka itu yang namanya Johan Cruyff, namanya Pep. Dan dengan Pep masuk ya mungkin aja Barcelona. Kalau Pep gagal di City. Kalau Pep gagal kali ini, jadi ada kemungkinan dia nggak akan nyoba lagi Iya, City di dia kan tahun- udah menangin semuanya di Liga musim Inggris ya. depan. Premier League udah. Udah. Carabao Cup udah langganan. Iya. FA Cup mungkin yang belum Iya. ya. Tapi kan FA Cup nggak Ya terlalu penting. nggak terlalu Itu punya Arsenal lah prestis kayaknya. juga. ya. Gak apa-apa lah, kasih Arsenal aja. jadi aku pikir kalau dia nggak menang Liga Champions kali ini tanpa babi bu mungkin dia akan mengakhiri di City dan itu artinya akan ada kesempatan dia pindah ke Barcelona kalau Barcelona yang paling masih possible seperti kayaknya sekarang. itu ya. Ya nggak mungkin ke Real Tapi Madrid kan ya. dia kuat nggak? Apanya? Apa namanya keuangan Barcelona untuk ngambil Pep? Soalnya kan lagi agak kacau kan. Ya emang agak kacau. Tapi Pep kalau ke Barcelona ya nggak mungkin Terlalu akan menuntut duit ya. banget Ya, ya. Kak. Aku berpikirnya seperti itu. Kalau misalnya dia nggak mungkin lah ke Real Madrid ya pasti ya. Itu kan musuhnya. Iya. Tapi kan dia mungkin diambil oleh Juventus. Mungkin dia diambil oleh Inter mungkin dengan kekuatan uangnya Inter. Tapi rasa-rasanya uang yang akan less diberikan kepada Pep adalah kalau Pep menerima Barcelona. Nah, ini kan ada City, terus ada juga MU yang tidak Mas Gita perhitungkan kayaknya. Kenapa Mas? Aku perhitungan ke 8 besar, tapi perhitungan nggak ke ke 4 delapan besar. Ya. Kenapa? Karena gini, nggak yakin juga Rangnick akan langsung nemu di musim pertamanya. Kalau kita lihat kan mereka menang 2 kali kemarin, harus dibilang bahwa mereka lolos sebagai juara grup ke Liga Champions itu jasanya Ole. Ya. Ya kan? Bukan Karena jasa. sebagian besar Ole kan Ya, yang bukan masih di jasanya tangan Ole. Carrick, walaupun Carrick menang 1 kali yang memastikan mereka juara grup. Ya. Tapi Ole dalam 4 pertandingan kan yang membuat mereka bisa menatap 8 besar dengan poin yang mereka peroleh. Rangnick bahkan kemarin imbang ya, tapi dengan skuad yang agak dikurangi. Tapi kan ada. Ya, tapi nggak dikurangi nggak juga ya, terlalu juga. karena- Kayak Liverpool juga masih ada salah sama Iya. Mane tetap bisa menang. Iya, dan kalau dilihat kan Henderson juga nggak jelek-jelek amat sebenarnya. Iya. Kemudian Lingard ada main kan? Lingard main, terus Nemanja Matic dimainkan sebagai center back. Jadi lebih ke coba-coba. Nyoba. Tapi kan nggak bisa dijadikan patokan kenapa itu pertandingan yang sudah nggak menentukan lagi. Iya sih. Dan dari sisi shot on target mereka jauh kalah dari Young Boys saat itu walaupun bermain di kandang sendiri. Tapi kan ini kan sebuah pertandingan di mana MU tidak punya tidak punya target untuk apa-apa karena mereka sudah juara grup, ngapain ngotot-ngotot amat, ada liga yang lebih harus diperhatikan. Jadi aku pikir peluang mereka masuk 8 besar masih besar. masih besar. Dan mereka nggak mungkin ketemu Chelsea di Iya, ya karena kan? Sesama Inggris. Inggris nggak Tapi boleh. mereka masih mungkin ketemu Paris Saint-Germain. Nah, ini yang akan berbahaya kalau Susah susah dia. ya karena Tapi,
Tapi apapun karena orang bilang kan PSG nggak ada Neymar, nggak ada Ramos. Tapi kan siapapun bisa menjadi sebuah kekuatan Neymar di tuh sampai pertandingan. kapan ya? Katanya sih sekitar 3-4 bulan ya Neymar itu. Lumayan ya. Ya, dan itu artinya kalau 3-4 bulan dipaksakan kan dia sudah di akhir Mei ya nanti ya. Oke, di akhir April. April. Itu kalau PSG sampai ke akhir April di Liga Champions. Kalau enggak ya berarti kan nggak ada Neymar sama sekali di musim ini. Iya. Dan nggak yakin juga. Tapi itu tadi aku memperhitungkan bahwa 8 besar itu kan ada 2 runner up yang akan lolos ke 8 besar. Kemudian ada klub-klub seperti City, Liverpool, City, Liverpool, Munchen, satu lagi mungkin itu tadi Ajax ya. Ajax, 4, MU. MU. Nah, tinggal satu lagi yang akan diperebutkan siapa? Siapa tuh kira-kira Mas kita? Ada Juve? Juventus ya, ada Juventus yang bisa. Ada Real Madrid yang jadi juara. Ya, Real Madrid Aku juga. sih lebih memilih Real Madrid dibandingkan dengan Juventus. Kenapa? Ya. Karena melihat kekuatannya sekarang ya. Juventus kan on and off ya. Mereka menjadi juara grup lebih karena Chelsea-nya yang agak berantakan. Tapi ini kan kita hitung-hitungan sebelum drawing dilakukan. Ya. Kalau sudah drawing dilakukan akan lebih memudahkan kita untuk memperkirakan siapa yang akan menjadi ini. Minggu depan kita bisa ngomongin ya. Iya, bisa kita obrolin. Selintasan bahwa akan ada seperti ini. Sangat diuntungkan kalau misalnya, tapi kan artinya tidak akan ada big match ya. Sangat diuntungkan misalnya juara-juara grup itu hanya ketemu dengan Lille, runner up itu akan ketemu Lille. Kemudian juara-juara grup itu ketemunya Salzburg atau ketemunya FC Porto atau Sporting FC atau Atletico Madrid segala macam. Nah, lebih memudahkan. Tapi aku berpikir bahwa 7 klub itu adalah itu dan satunya antara Juventus dan Real Madrid. Kayaknya final Liverpool Munchen deh. Itu maunya Intan. Aduh, terus percuma dong pakai baju ini dong. Iya, kayaknya kalau udah di final Liverpool Munchen tuh kayak aduh harus dukung yang mana ini. Kayaknya dua-duanya menang, yang mana aja ya udah legowo. Tapi memang kekuatannya ada seperti Bayern Munchen nggak usah dibungkir ya, kekuatan yang sangat luar biasa. Kemudian secara permainan Liverpool juga. Jadi aku pikir kalau kita bisa mengerucut ke final ya antara 3 klub itu ya. City, Liverpool, Bayern Munchen ataupun Bayern Liverpool. Munchen. Ya. Sayangnya nggak bisa 3 di final ya. Kalau bisa 3 kayak mana caranya? Turnamen itu berarti segitiga. Tapi Mas Gita, ini ngomongin soal Jerman, ini ngebuktiin ya. Ya. Di Eropa tuh gimana dominasi pelatih-pelatih Jerman. Ya. Di Champions League ini udah ada 5 pelatih ya. Dan termasuk Rangnick ya. Iya, termasuk Rangnick. Dan kalau kita lihat yang mengejutkan adalah Heysel ya, pelatihnya Salzburg ya. Ya, Heysel. Tapi ini aku harus mengeluarkan Rangnick dari 16 besar ini karena ini jasanya Ole masih. Jasanya Ole dan Carrick ya. Tapi memang terlepas apapun. Tapi saat lagi Rangnick masih megang, dia lolos gitu. Yang luar biasanya adalah Carrick kan. Ole 4 pertandingan masih belum memastikan lolos. Carrick 1 langsung jadi juara grup. Kayak dia beruntung ya. Iya, dan dia kan rekornya undefeated manager jadi 2 kali menang 1 kali imbang. Itu dia. Saat dia jadi manajer belum pernah terkalahkan. Iya betul, tapi kan ujian dari dari Carrick maupun Rangnick itu kan belum besar ya seperti halnya Ole. Artinya mereka belum berhadapan dengan klub-klub besar. Artinya klub yang paling besar dihadapi oleh Carrick adalah Arsenal. Itu pun on and off. Sehistoris besar. Ya, sekarang lagi sedang lah. Lagi berusaha untuk besar lagi. Jadi ya harus diuji pada saat mereka akan bermain di 16 besar Liga Champions ini atau pertandingan-pertandingan melawan Liverpool, melawan City yang Ole kalah mampu nggak Rangnick untuk menang juga gitu. Nah ini kan berarti siapa aja ya? Munchen udah pasti kan, Nagelsmann, terus Liverpool, Chelsea yang Jerman ya, Salzburg sama dan Rangnick dari Rangnick. Kok sampai lupa Rangnick. Dan mungkin aja ya masuk 8 besar 5 pelatih Jerman ini 4 pelatih Jerman. Aku pikir akan 4 terlepas apapun akan sangat merupakan kejutan kalau Salzburg bisa muridnya semua dong. Ya itu. Maksudnya murid dan turunan muridnya. Iya, betul. Siapa ya yang anaknya? Dia kan didiknya Tuchel siapa? Iya, dia kan Klopp dan anak didiknya Tuchel itu Nagelsmann kan? Oh, Nagelsmann ya. Jadi ini ya itu murid ketemu murid ketemu murid. Jadi guru murid ketemu muridnya lagi. Itu. Tapi 4 pasti ya. 4 ini kan benar-benar turunan Rangnick sebagai guru profesornya, terus ada Klopp dan Tuchel, kemudian ada Nagelsmann sama Bayern Munchen. Aku yakin 4 ini akan lolos ke 8 besar. Kalau misalnya Munchen sampai ketemu sama Chelsea, itu gimana? Nagelsmann ketemu sama ini ya. Iya, sama Tuchel. Ya seru pasti. Karena gini,
permainan gegenpressing ini kan yang sangat sangat apa ya, Bayern Munchen sudah biasa lah dengan itu. Chelsea yang tidak biasa pun perlahan tapi pasti mengarah ke situ ya. Walaupun tidak sehebat Liverpool lakukan. Dan ini akan membuat pertandingan ini menjadi sangat hidup ya. Untuk tontonan akan sangat hidup. Untuk fans ya pasti deg-degan. Iya, deg-degan banget. Tapi ini pernah terjadi nggak sih kayak dominasi pelatih misalnya Jerman? Ngilas balik ke belakang rasanya ya? agak belum pernah ya kalau Jerman. Belum pernah sama sekali ya? Susah ya dibilang. Pernah tahun 2013 pada saat Jupp Heynckes ketemu dengan Klopp pada saat Liverpool ketemu dengan Dortmund. Tapi kan semifinalnya atau 8 besarnya tidak ada pelatih-pelatih Jerman yang benar-benar menonjol. Jadi ini benar-benar kualitas Jerman ini kan memang dari sisi pelatihnya ya, bahwa mereka bisa merubah satu tim apapun menjadi sebuah kekuatan. Intinya tetap ada finansial yang bergerak ke arah situ. Sama waktu juga ya. Kalau kita bicara Liverpool kan bukan finansial tapi waktu jelas. 5 tahun ya. 5 tahun. Kalau Chelsea kan finansial ya pasti ya. Terus City juga lah, nggak bisa dipungkiri bahwa finansial. Bayern Munchen terlepas apapun ya finansialnya Jerman ya. Walaupun finansial ala Jerman, mereka bisa merekrut pemain-pemain yang memang willingly bersedia bermain buat mereka. Dan ini tanda tanyanya adalah mampu tidak Jaisel melakukannya terhadap Salzburg. Tapi ini ada nggak sih dari Munchen ini kan sekarang superior ya? Ya. Terus ada campur tangannya Rangnick nggak? Karena Neuer itu kan kalau nggak salah dia ini ya Rangnick ya, sempat di istilahnya apa itu namanya dipromoin oleh Rangnick. Ya. Terus juga siapa lagi ya Mas ya? Banyak pemain-pemain si pelatihnya Nagelsmann itu muridnya Tuchel muridnya Rangnick. Ya. Memang ada hubungannya nggak sih? Turun-temurun pasti ada hubungannya. Tapi kenapa sampai si Bayern Munchen bisa merekrut Manuel Neuer juga ada hubungannya dengan nasihat Rangnick mungkin ya. Karena pelatih itu kan akan willingly mengasih nasihat dengan free mungkin ya. Ini pemain yang bagus untuk karena dia merasa bahwa pemain ini memang pantas ada di klub yang besar gitu. Tapi secara keseluruhannya adalah bagaimana lepasnya si pelatih langsung itu ya, karena Neuer kan dibentuk bukan saja oleh Rangnick tapi oleh pelatih-pelatih yang lain yang membuat dia menjadi kekuatan seperti sekarang. Tapi campur tangannya Rangnick ya pasti ada. Ada ya, apa hubungannya itu adalah. Ya. Tapi Mas Gita kalau ngelihat Bayern Munchen nih, kemarin kan Hansi Flick harus jadi pelatih Jerman. Ya. Terus Nagelsmann itu baru kan ya? Ya. Pas Hansi Flick jadi pelatih Jerman. Betul. Terus ini di tangan Nagelsmann gimana Mas? Tapi kayaknya Munchen tuh dipegang siapa aja udah kayak tinggal nerusin doang nggak sih? Kemarin kan gini. Kayak autopilot gitu. Iya, mereka kan juara 2019-2020 di tangan Hansi Flick ya. Yang mereka menghancurkan Barcelona sampai 8-2. Minum dulu Mas. Ya. Minum dulu. Siapa tahu nanti bentar lagi ada yang ini ya, ada yang endorse. Ya, ngasih minuman di sini ya. Ngasih minuman, yang mau sponsor silahkan. Ini masih kosong loh, masih bisa ditaruh macam-macam. Ini masih segala macam. Laptop masih apa-apa. Iya. Terus Mas, sama handphone juga boleh kalau mau ganti. Laptop, handphone ya. Iya. Handphonenya nggak harus milik kita tapi milik sini jadinya. Gimana? Jadi gini, apa tadi kita bicaranya? Munchen kenapa kok kayaknya autopilot? Ya, terutama di Bundesliga ya. Dan kalau kita lihat kan 2019-2020 saat mereka menjadi juara Liga Champions kemudian diikuti dengan mereka menjadi juara dunia. Ya. Artinya 6 gelar dalam 1 tahun mereka dapatkan. Iya. Kita siaran ya. Baru mau ngomong. Kita siaran kita siaran final ya. Gila 6 gelar Munchen akhirnya. Dan Munchen itu kan ini ya, dengan gaya gegenpressingnya mereka, dengan dari Julian Nagelsmann kemudian dari Hansi Flick dan segala macam, mereka membuat siapapun bisa menciptakan gol. Artinya di final kejuaraan dunia antar klub Lewa kan nggak bikin apa-apa. Yeah. Ada 1 gol yang dianulir. Tapi golnya datang dari Pavard kan ingat kan? Nah, itu tadi gambaran bahwa dengan siapapun bisa mencetak gol, mereka akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat menakutkan lawan-lawannya. Dan itu yang dimiliki oleh Liverpool. Terlepas Salah, Mane, kemudian Jota bikin gol kan, tapi siapapun dari manapun bisa bikin gol ya. Artinya lini tengah bahkan Naby Keita bisa bikin gol. Kemudian Fabinho juga bisa bikin gol walaupun nggak banyak tapi nggak reguler, tapi mereka bisa bikin gol. Jangan dibilang 2 center back mereka bisa bikin gol. Itu yang dimiliki oleh klub-klub yang dilatih oleh pelatih-pelatih turunan dari Rangnick ini. MU belum kelihatan ya. Belum kelihatan. Tapi kalau sampai MU bisa melakukannya di bawah Rangnick, ya itu pasti akan di setel oleh Rangnick. Ini sepak bola Eropa akan sangat megah sekali kan jadinya. Dan ini yang membuat akan mengerikan. Jadi siapapun dari 5-5 ini, kapan Arsenal dilatih oleh klub Jerman? Pelatih Jerman ya. Coba mau nggak ngeluarin duitnya dulu. Kan Arsenal kan kalau mau ngeluarin duit mikir-mikir. Arteta aja masih dipertahankan. Betul, karena Arsenal itu sebuah bank, bukan sebuah klub sepak bola. Jadi ngumpulinnya duit, bukan ngumpulin pemainnya. Jadi ya itu tadi intinya adalah
kenapa Bayern Munchen dipegang oleh siapapun sudah jadi, karena pemainnya udah jadi tersendiri ya dengan ini. Secara individual mereka. Ya. Tapi kan ada ya pemain-pemain yang secara individual bagus, tapi secara tim kurang. Jadi Ya. kayak tergantung pelatihnya. Terus Mas Gita juga sempat ngomong kan, MU tuh entah kenapa pas kemarin sama Ole kok kayaknya skill individunya nggak keluar Iya, kan. betul. Kayak ogah main mereka ya. Mungkin mereka udah Walaupun nggak percaya kali sama Ole atau enggak, gimana? kalaupun dibilang nggak percaya kan ada beberapa pemainnya pada saat Ole dipecat kan bilang bahwa seharusnya Ole tidak dipecat ya gitu Itu kan. bener nggak? Nah itu nggak tahu itu apakah lip service atau ya, gimana, tapi yang jelas pemain bintang seperti Bruno Fernandes dan Ronaldo kan merasa bahwa taktik mereka tidak sesuai. Keinginan mereka tidak sesuai dengan taktik yang coba ditampilkan oleh Ole. Oke. Tapi mereka ini kan juga pemain bintang yang belum pernah bermain gegenpressing. Artinya Saat Rangnick ini ya, Ronaldo memang pemain yang rajin, dia nguber bola kemanapun. Tapi pada saat dia harus mengejar orang terdekat, ngeroyokin orang terdekat, itu kan bukan gayanya Ronaldo. Itu yang membuat Rangnick juga harus merubah mindset, dan merubah mindset pemain tua tuh nggak gampang kan. Ya, lebih gampang merubah mindset pemain muda. Ini juga kenapa Rangnick kemarin banyak sekali pakai pemain-pemain yang cadangan, itu kenapa dia mau ngerubah mindset mulai dari pemain-pemain itu. Mas Gita, tapi kalau Rangnick ini kan baru 2 match ya? Ya, baru Belum bisa dinilai sih. Satu menang, satu imbang. Ya, cuman kalau ngelihat dari siapa Carrick terus ke Rangnick, ini ada perubahan nggak Mas? Kalau ngelihat mainnya melawan Crystal Palace kemarin, di luar hanya 1 gol mereka ciptakan, mainnya udah benar-benar mereka mempres orang kemana-mana ya. Jadi udah kayaknya udah ibaratnya udah dikenalin sama Carrick, terus akhirnya di Rangnick juga udah mulai mereka terbiasa. Betul. Jadi pola mainnya oleh Gunnar Solskjaer juga berubah dibandingkan dengan pola mainnya oleh Gunnar Solskjaer sudah berubah sama sekali. Mereka mau mengejar bola pada saat mereka kehilangan bola. Ini kan lihat lawan Liverpool waktu mereka kalah 0-5. Itu kan seharusnya dari 5 gol itu hanya 2 gol yang benar-benar benar-benar Liverpool bikin gol yang bisa diapa-apain oleh MU. Banyak pemain United yang nggak mau nguber pada saat itu. Pada saat mereka kehilangan bola di tengah. Ini yang tidak terjadi melawan Crystal Palace. Memang hanya 1-0. Tapi ya mereka ngejar bola kemanapun. Crystal Palace kan juga bukan lawan mudah ya saat ini ya, sejak ditangani oleh Patrick Vieira. Dan itu yang membuat aku yakin bahwa dengan Rangnick pola itu, mindset mereka akan berubah ya. Itu tadi kan kalau banyak orang bilang pemain Liverpool pemain United manja, mana mau seperti itu. Kalau udah Rangnick yang pegang ya manja atau keluar jadinya. Mungkin kayaknya ini butuh sosok juga kali ya. Karena Rangnick ini sosok yang disegani. Akhirnya mereka juga mendengar gitu kan. Dan kalau dilihat intinya semua adalah gimana Rangnick harus merebut gelar pertamanya. Rangnick ini kan handicapnya adalah belum pernah menang gelar. Nah, ini yang harus pecahin karena gini, kan pemain-pemain ini ataupun fans kan udah menunggu gelar, bukan menunggu main cantik aja. Mereka pengen gelar dengan bermain baik. Tapi bisa nggak Rangnick kan katanya cuma 1 musim? Ya, selebihnya dia nggak akan jadi manajer. Itu kan janjinya sekarang ya. Nah itu juga yang masih belum. Kenapa harus janji hanya 1 musim kemudian mengganti manajer? Mungkin dia sebenarnya maunya sebagai Julian Nagelsmann yang akan diambil. Nggak mungkin nggak mungkin lah. Dengan uang siapapun mungkin. Iya sih, cuman masa tega sih ninggalin gue. Intan yang udah protes. Nggak, kan sama kayak Neuer mau dibeli manapun dia nggak mau keluar dari Jerman kan. Iya. Tapi gini, maksudnya adalah agak sayang kalau dia hanya 1 tahun dan nggak yakin aku 1 tahun dia akan memenangkan sebuah gelar. Itu dia makanya kalau kecuali mungkin FA Cup ya. Itu nggak masuk hitungan itu. Langsung lo masih itu jangan nung itu gini, kita kan pernah ngomong Premier League nggak mungkin lah, itu udah punya 3 ini mungkin, ya. Liga Champions masih mungkin juga, dengan undian yang menguntungkan ya. udah punya 3 juga. Kayak ngotot banget, udah punya 3 juga Liverpool, Munchen sama City ya. Itu nggak mungkin. Jadi aku berpikir bahwa di jauh. musim pertama ini nggak bakal dia. Tapi kan memang tuntutannya bukan menjadi juara kali ya. Bagaimana mengubah permainan dari Manchester United yang sejak ditinggal Alex Ferguson mereka tidak bisa menampilkan penampilan yang seharusnya. Dan ini yang coba dirubah mungkin oleh manajemen United. Tapi rasa-rasanya sayang aja kalau dia udah berhasil merubah, harus diganti oleh karena pasti berubah lagi permainannya. Tapi alasan dia nggak tahu ya? Dia nggak ngungkapin alasan. Aku lebih berpikir gini, dia hanya mau 1 musim sambil melihat keadaan. Kalau ini nggak bisa dibentuk, dia akan menjadi manajer direktur teknik. Tapi kalau dia bisa membentuk, dia mungkin aja akan terus. Kan sampai sejauh ini United belum mendapatkan seorang manajer. Tapi kalau seandainya dia nanti jadi dirtek kan juga kemungkinan besar akan cari
pelatih yang bisa nurut sama dia. Yang nurut sama Iya, dia, iya. yang dengan pola yang hampir Iya, sama. Jadi betul. kayak Dan mau nggak mau sama aja. iya, dan itu kan berarti harus datang dari Jerman ya. Iya. Nggak mungkin lah kayak Zinedine Zidane akan nurut sama dia. Iya. Gaya mainnya beda gitu kan. Gaya Mungkin melatihnya beda. cucunya Nagelsmann ya kayak Mas kita bilang tadi, tapi janganlah. Nagelsmann mungkin, Iya. tapi kan ada pelatih-pelatih Jerman lain yang mungkin tidak terlihat oleh kita yang sudah dipantau oleh Rangnick gitu loh. Iya sih, Rangnick itu kan ada beberapa mungkin ya yang Iya. dia udah pantau juga. Sama kayak dia juga sering banget kan ngasih insight-insight pemain Iya, yang kita betul. juga akhirnya nggak tahu, Iya. sebelumnya nggak tahu gitu kan. Ya, Ternyata ja- bagus. Jadi waktu Rangnick diambil kan semua orang berpendapat, oh pantas sang profesor sendiri yang pegang ya. Iya. Tapi kan profesor ini menghasilkan pelatih yang bisa menjadi juara. Dia sendiri belum pernah menjadi juara dan nggak yakin bahwa tahun ini United akan bisa menjadi juara dengan squad yang ada sekarang. Tapi Rangnick ini rekomendasi dari siapa sih Mas? Atau gimana nih proses Pasti waktu akhirnya dia masuk pasti United? manajemen United ya yang pasti berpikir siapa yang Tapi pantas. nggak ada campur tangan Nggak Ferguson. ada. Kalau Ole kan kemarin iya, iya. sampai sekarang Ferguson tidak atau mungkin ada ya bisikan dari Ferguson bahwa coba aja Rangnick karena mungkin dari sisi Ferguson sendiri dia sudah bingung siapa yang pelatih yang mampu membawa target United untuk menjadi juara Premier League kembali. Mereka udah berapa musim ya nggak jadi juara. Masuk musim ke-9 ini kan mereka nggak 9 pernah ya. jadi juara lagi. Baru 9 Mas, Iya. Liverpool 30. Liverpool 30 tahun kan. Nah itu yang repotnya adalah di zaman Ferguson dulu ditunggu 5 tahun kan bisa oleh United. Zaman sekarang kan ditunggu tuh nggak ada gitu loh. Jadi Liverpool itu luar biasanya adalah menunggu Klopp sampai 5 tahun baru menjadi juara. Jadi memang harus nunggu intinya. Iya, take time kan. Take time. Dan kalau Rangnick harus menunggu 5 tahun ya mungkin aja Rangnick masih dalam umur yang jangkauan. Tapi sangat disayangkan kalau dia nanti harus jadi direktur teknik dan pelatihnya adalah pelatih yang punya nama dan bukan merupakan pelatih yang turunan dia. Nah itu pasti akan ada semacam apa ya, gerget-gerget gak enak di United juga. Mas Gita, ini kan kita tadi udah ngomongin Liverpool, Ya. terus ngomongin MU, ngomongin City udah. Terus kayak kita belum terlalu PSG tadi udah belum sih? Ya PSG Belum terlalu ngulik ya. belum. Nah, Nah, kalau PSG sendiri kalau kans dia untuk ke final, Mas Gita nggak nggak melihat, melihat, aku tidak melihat. karena ada City, Kalau Liverpool. kalau harus dikerucutkan sampai ke semifinal, aku tetap berpendapat bahwa akan ada City, Liverpool, terus Bayern Munchen, bahkan Chelsea ya, mungkin ada di ke 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 semifinal. semifinal. Karena tiga kekuatan Inggris ini memang baik sekali ya musim ini. Terlepas Chelsea agak menurun, itu kan apa ya, semacam terpleset sesaat itu kan. Kan dia baru sebelumnya menang loh 4-0 Iya, sama iya, Juve kan. betul. Itu yang kadang-kadang dilupakan. Ya, mereka kan sejak kalah sama West Ham, terus sempat tertahan imbang 2-2 di Premier League. Mereka seperti agak turun kekuatannya. Tapi kan ini pemain yang penuh dengan squad yang bisa diputar-putar. Jadi masuk Februari nanti ya mungkin aja mereka sudah bangkit lagi. Tuchel juga kelihatannya pelatih yang apa ya, Ya. maksudnya bisa lah Betul. gitu untuk mengotak-atik Betul. squadnya. Dan kalau ngelihat dia pernah menangani Paris Saint-Germain yang sudah bermain di Eropa, dia sampai ke final Iya. bahkannya bukan nggak mungkin dia melakukan. Dia sudah pernah semifinal, gagal di final, dia sudah membawa Chelsea masuk final dan jadi juara. Ya akan ada momen kebangkitan dari ini. Mungkin historis yang akan berlawanan dengan Liverpool dengan Chelsea. Kenapa? Kan mempertahankan gelar itu nggak gampang di Liga Champions ya. Real Madrid 3 kali berturut-turut. Sebelumnya Milan tahun 89 dan 90. Tapi sebelum itu nggak ada lagi yang Ya, bisa susah, mempertahankan. hampir bisa dibilang susah. Susah. Apa ya, bisa dibilang hampir nggak ada ya. Ya, bahkan kalau kita bilang Liverpool juara tahun 2019, setahun kemudian kan sebenarnya Liverpool jauh lebih baik ya skuadnya. Ya. Itu pun Nggak hanya bisa juara Premier League dan Premier nggak League aja. juara Liga Champions saat Yes, itu. ini. Jadi kayaknya kemungkinan untuk Chelsea nantinya sampai juara masih. Iya, historis yang menghalangi mereka, Iya. tapi mungkin aja terjadi. Ya itu tadi kenapa aku berpikir bahwa 4 klub ini, City, Liverpool, Bayern Munchen dan Chelsea. Chelsea. 2 diantaranya punya Inter kan. Iya, yes. Ada 2 diantaranya dan itu yang akan ke final. Yakin dia. Soalnya ya ngelihat sekarang lah Mas, kayak Ya. Liverpool kan tahu, tapi ya nggak tahu ya nanti saat mereka udah jadwalnya padat, terus belum Ya. lagi ada Salah sama Mane harus ini kan Ke Afrika ya. Piala Afrika itu mungkin juga akan jadi pertanyaan. Belum lagi kalau seandainya sampai ada badai cedera, Nah, kan kalau iya, Liverpool iya. susah. Kalau City mah kan udah badai cedera, Ya, mau di badai betul. apa aja kayaknya stabil-stabil aja kan. Betul. Dan City kan diuntungkan dengan Piala Afrika tidak banyak squad mereka yang dari Afrika. Ya, Chelsea juga nggak kan? Chelsea enggak, terus Liverpool yang ini kan. Arsenal, Liverpool pasti dirugikan. Ini kenapa fansnya lagi berdoa Omikron ini meluas sehingga Afrika berkata
Allah Akbar, jangan. Enggak, aku bercanda. Iya, makanya. Tapi fans-fansnya emang bener loh. Iya. Meme-nya pada kayak gitu. Iya, Meme-nya pada kayak gitu. Jangan, mudah-mudahan dibatalin Iya, gitu kan. karena mainnya di Kamerun, bukan Iya. termasuk 11 negara yang Omikron. Iya. Tapi kan datangnya finalis-finalis itu ada yang dari 11, terutama Afrika Selatan yang masuk kan. Ini artinya bisa aja potensi dibatalkan itu tinggi. Kayak Spurs aja kan. Iya. Pertandingan di Premier League dan Liga Champions. Conference League dibatalkan. Emang sama-sama C sih, tapi beda lah. Ya dibatalkan. Tapi ngomongin Conference League nih, banyak banget tim-tim yang nggak nganggep kompetisi itu ya. Apa Spurs sampai sekarang akhirnya belum bisa dipastikan lolos gara-gara dia juga nggak serius apa Iya, mainnya di Conference League? aku pernah siaran sekali ya di match day kedua ya. Spurs jadi tuan rumah lawan Murah ya kalau nggak salah ya namanya Murah. Murah ya? Iya. Iya, berarti abis itu aku siaran yang di leg keduanya ya? Yang kalah Spurs Iya, kan. kalah juga. Mereka itu nggak nganggap Murah juga ya. Mereka menang 5-0 saat itu dengan Harry Kane bikin gol 3 ya waktu itu. Tapi ada semacam sebelum gol pertama itu seperti mereka ya bermain seadanya untuk tidak menganggap Murah. Jadi atau tidak menganggap UEFA Conference League. Kemudian kan kita lihat kemarin Leicester ya. Leicester kan terlempar ke UEFA Conference League jadinya. Terus pelatihnya? Pelatih kan bilang enak aja itu turnamen apa saya juga nggak tahu gini-gini. Ya ampun, enak banget ngomongnya. Tapi dari sisi marketing ini kan caranya UEFA untuk Mas Gita kayaknya bukan cuma tim-tim yang nggak nganggap Conference League, alam mungkin juga tidak merestui. terutama Pak ini ya, yang siaran di TV juga nggak ini, bukan nggak merestui, repot mencari data. Iya, karena ini kita juga sampai ngehang. Ada masalah teknis, maaf ya guys. tapi gini, Kita lanjut lagi. Lebih kayak gini, marketingnya UEFA kan pasti berpikir di masa pandemi ini gimana memutar uang. Ya. Klub besar terkena dampak, tapi kan mereka punya kemampuan untuk bangkit yang jauh lebih besar. Klub kecil yang harus subsidi kan nggak bisa ngasih gitu aja, mau nggak mau dibuatkan sebuah turnamen di mana yang menang juga akan dapat duit, yang kalah juga kalau draw mereka akan dapat duit. Jadi ini cara mereka untuk memutar uangnya, dan ini namanya UEFA Conference League. Dan artinya klub-klub yang ada di urutan ke-7 liga-liga besar itu masih bisa ikut main. Ini artinya menguntungkan dong ya? Menguntungkan klub kecil kalau aku bilang. Makanya finalnya juga diadakan di Albania kan. Kalau kita pernah dulu UEFA Europa League dimainkan di Azerbaijan, negara yang sangat di pojok Eropa, sekarang dimainkan di Albania yang walaupun di tengah tapi juga bukan negara-negara yang enak dijangkau dan bukan negara-negara yang ramah terhadap reporter, wisatawan ataupun yang lain-lainnya. Jadi ini yang memungkinkan UEFA untuk memperkenalkan sepak bolanya makin lebih jauh. Jadi ada keuntungan juga ya Mas ya. Tapi kalau Brendan Rodgers sampai bilang ini turnamen apa kita nggak ini, ya sama aja dengan kemarin waktu UEFA Nations League perebutan tempat ketiga keempat kan, bahkan penjaga gawang yang perebutan tempat ketiga empat itu mengatakan bahwa buat apa turnamen ini hanya sekedar untuk pembagian uang, dan ini melelahkan mereka. Ya mau nggak mau pasti akan berpikir seperti itu. Iya sih, tapi benar juga. Jadi kayak mau main gak maksimal bingung, maksimal betul. Juga nanti keteteran di yang lain gitu kan. Betul. Dan ini kan sekarang yang membuat Brendan Rodgers ngomong seperti itu adalah dulu kalau mereka sampai ada di urutan ketiga UEFA Europa League, mereka kan konsentrasinya bisa langsung ke domestik. Ini mau nggak mau nanti di bulan Februari konsentrasi mereka ke turnamen yang lebih kecil. Ini yang buat pasti mereka berpikir ya ujung-ujungnya badai cedera itu bisa menjadi lebih besar karena mereka harus bermain di sebuah turnamen pada saat sebenarnya konsentrasi mereka adalah bagaimana di Premier League sendiri mereka mencapai target mereka setinggi-tingginya. Ya itulah ya Conference League, belum kita ada jalanin dulu Cup, ya. belum ada FA Cup, Ya, itu dia. belum ada kalau mereka masih ada di Carabao Cup dan segala macam gitu. Dan jadi kayak nambah-nambah gitu. Iya, nambah beban kalau menurut mereka. Dan dibandingkan uangnya kalau buat klub besar kan tidak sebanding gitu ya. Tapi mungkin ini berarti benar kata Mas Gita ya, menguntungkan untuk tim-tim kecil, ngasih kesempatan mereka, ngasih suntikan dana walaupun nggak yang sebesar yang lainnya. Kayak gini aja, The Sheriff, klub Sheriff FC itu kan, mereka sempat 2 kali mengalahkan klub-klub besar di grupnya, tapi kemudian terlempar juga ke UEFA Europa League. Ya mereka senang-senang aja. Kenapa? Karena ya toh mereka masih bisa main di Eropa ujung-ujungnya. Oke deh Mas Gita, ini artinya kalau Mas Gita karena pakai bajunya City, Mas Gita lebih yakin dan senang sama Pep-nya katanya. Betul. Bukan sama City-nya, sama Pep-nya. Sama Pep-nya. Kalau City tetap rival ya. Mas Gita jadi artinya City 8 besar, City, Liverpool dari urutan juara ya. City, Liverpool, Manchester United harus dimasukkan, terus ada Ajax, ada Juventus. Kemudian dari sisi runner up ada PSG dan ada Chelsea yang aku berpikir kalau mereka tidak bertemu ini kesempatan bagi mereka
untuk bisa main di 8 besar. Satu lagi, Munchen. Munchen, ya harus ingat. Intan yang harus ngingetin kalau Munchen. Ya. Itu Kalau ya. kalau itu sampai 4 besar kalau itu. Kalau itu, sampai final. Sampai sisa 2 itu kalau gitu. Sisa 2 ya. Oke Mas Gita, makasih banyak. Minggu Sama-sama. depan kita ngobrol lagi ya. Ya, sesudah drawing jadi. Iya, sesudah drawing drawing. 3 turnamen itu malah. Ya, Yes. kita bakalan bahas 3-3. Drawing tanggal berapa ya? Tanggal 13. Tanggal 13 ya? Yes. Oh, berarti dari tapping ini lusa ya? Iya, betul. Iya, nanti kita ngobrolin lagi. Oke deh guys, terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk like, subscribe, subscribe, dan juga komentar serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Thank you for watching.